wasallam. Karena nama ayah beliau itu Abbas, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Abbas merupakan salah seorang sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepada orang tersebut. Maka salah satu tanda kita itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam jalan kebaikan, kita berada di dalam jalan ilmu. Maka suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pernah menjelaskan Rasulullah SAW sedang ingin buang hajat. Setelah menyelesaikan buang hajatnya, Abdullah bin Abbas karena kecintaan beliau menyiapkan sebuah wadah berisi air untuk Rasulullah SAW. Karena pengorbanan Abdullah bin Abbas tersebut menyiapkan wadah air untuk beristinjanya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW keluar, beliau bertanya, siapa yang menyiapkan wadah air untuk aku beristinja ini, membersihkan, melakukan taharah ini? Maka para sahabat mengatakan yang menyiapkan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena kecintaan dan kesenangan Rasulullah SAW atas pengorbanan, atas khidmah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, maka Rasulullah SAW pun memegang kepala Abdullah bin Abbas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa khusus untuk Abdullah bin Abbas. Apa doa tersebut? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, perdalamlah ilmu agama Abdullah bin Abbas dan berilah pemahaman tentang takwil, cara memberikan makna Al-Quran, tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, dengan doa Rasulullah SAW ini, Abdullah bin Abbas mendapatkan doa khusus dari Rasulullah SAW, sehingga Abdullah bin Abbas pun mengatakan, aku mulai sudah menyelesaikan menghafal Al-Quran ketika aku berumur 10 tahun. Doa dari Rasulullah SAW. Dan berkat doa ini, Abdullah bin Abbas pun mulai mengkaji tafsir Al-Quran. Setelah umur beliau 10 tahun, 3 tahun setelahnya, umur 13 tahun, Rasulullah SAW wafat. Dan Abdullah bin Abbas itu saat itu sangat sedih. Tetapi kepergian Rasulullah SAW itu tidak memadamkan semangat mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, untuk gabung bersama para sahabat-sahabat yang lain, bersama para sahabat-sahabat senior yang lain untuk tetap melanjutkan melakukan pencarian ilmu. Sampai diriwayatkan bahwasanya Abdullah ibnu Abbas itu meriwayatkan 1.600 hadis. Jadi ada 1.600 hadis yang juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saat itu umur beliau masih remaja, 13, 15, 20 tahun. Tetapi di umur beliau yang muda dan belia itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering membawa Abdullah bin Abbas untuk melakukan muzakarah ilmu dengan sahabat-sahabat senior yang lain. Ini menunjukkan ketinggian ilmu Abdullah bin Abbas. Tetapi kita tidak boleh lupa, ketinggian ilmu Abdullah bin Abbas itu didapatkan dari mana Bapak Ibu sekalian? Dari doa Rasulullah SAW. Doa Rasulullah SAW beliau dapatkan dari mana? Beliau meletakkan wadah air ketika Rasulullah SAW berkhidmah. Oleh karena itu penting untuk kita berkhidmah kepada Rasulullah, berkhidmah di jalan Allah, berkhidmah kepada bapak ibu yang masih hidup di antara kita. Sehingga bahkan di umur beliau yang masih muda tersebut, Abdullah bin Abbas itu sudah ikut muzakarah ilmu, muzakarah Al-Quran dengan para sahabat-sahabat yang senior yang lain. Pada suatu ketika Umar bin Khattab itu membawa Abdullah bin Abbas di dalam sebuah muzakarah ilmu dengan para sahabat-sahabat senior yang lain. Ketika bermuzakarah saat itu, sahabat-sahabat senior yang lain kebingungan, ya kan, terkejut. Ya Umar bin Khattab, kenapa engkau membawa Abdullah bin Abbas, anak kecil ini, di dalam majelis tafsir Al-Quran? Maka Umar bin Khattab mengatakan, akan kutunjukkan kepintaran Abdullah bin Abbas. Sehingga untuk menunjukkan kepintaran Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan sebuah tafsir Al-Quran kepada para sahabat dan terakhirnya menanyakan kepada Abdullah bin Abbas. Apa ayat tersebut? Umar bin Khattab bertanya, para sahabat, coba tafsirkan kepadaku salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nasr.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah telah datang. Apa yang dimaksudkan di situ? Maka para sahabat senior yang lain, ini menunjukkan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan kepada Abdullah bin Abbas, menurutmu apa maksud ayat tersebut? Maka Abdullah bin Abbas saat itu yang masih mulia, dalam keadaan Rasulullah masih hidup 10-11 tahun, mengatakan bahwasanya ayat itu memberikan makna bahwasanya Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Fathu Mekah, karena ketika kemenangan orang-orang muslim itu telah datang, maka disitulah waktu telah datang penjemputan Rasulullah SAW ke dunia akhirat. Maka benar apa yang dilakukan oleh dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, sehingga tafsir tersebut pun dibenarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga para sahabat senior yang lain pun mengakui keilmuan Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membacakan satu Fatihah 11 Al-Ikhlas, di akhir hayatnya Abdullah bin Abbas berwasiat agar beliau dimakamkan di Taif, tidak di Mekah dan di Madinah. Karena menurut beliau, ini menunjukkan ketawaduan beliau, bahwasanya orang-orang yang dimakamkan di Mekah dan Madinah itu adalah orang-orang yang memang benar amalan dan hatinya itu benar-benar bersih. Sehingga ketika beliau sebelumnya tinggal di tempat yang lain, beberapa tahun sebelum beliau wafat, beliau memilih untuk tinggal di Taif. Ketika manasik saya juga pernah jelaskan bahwasanya semua niat-niat kita, segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita itu dimaafkan selama kita belum melakukannya. Illa bi Makkahal Mukarramah, kecuali di Mekah Al-Mukarramah itu berbeda. Jadi kalau kita berniat melakukan keburukan di daerah yang lain, ya kan, itu tidak dianggap sebagai sebuah dosa. Tetapi kalau kita berniat melakukan keburukan di Mekah, kita belum melakukan tindakan tersebut, maka itu sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nuziqhu min azabin alim. Wa may yurid, Allah mengatakan, bukan wa may yaf'al. Barang siapa yang berniat, berkehendak untuk melakukan sebuah kezaliman ataupun dosa fihi, di Masjidil Haram di Mekah, nuziqhu min azabin alim, maka kami akan memberikan azab yang pedih kepada orang tersebut. Sehingga beliau memilih untuk tinggal di luar kota haram, sehingga Taif ini kan perbatasan kota haram. Jadi beliau untuk memilih akhir-akhir hayatnya itu untuk tinggal di kota di luar Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, sehingga beliau pun berwasiat untuk dimakamkan di sini saja. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu aja yang bisa saya